di belakang. Apa Nabi bilang? Siapa itu nih? Kenapa bisa macet? Ternyata tanpa sepengetahuannya suaminya yang sedang kecelakaan tanpa sepengetahuannya. Miris pedih batinnya. Sebab mage kalau Allah mau maka tidak ada satupun yang bisa terjadi melainkan atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamut illa biiznillah. Tidak akan meninggal seseorang tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban ajala, semua manusia umurnya sudah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat tiada putus-putusnya. Nikmat saat itu Pak kita rasakan di saat kita masih mampu untuk mendengar, Bu, maka syukurilah pendengaran itu. Kenapa pengaji? Karena tidak sedikit orang-orang melok marang kalinga tapi denule marang kalinga, maka dicabut pendengarannya oleh Allah. Selama Bapak Ibu maka si mopo pak kita tak masih bisa melihat membedakan sesuatu yang berbeda. Salah satu contohnya, kalau masih bisa bedakan mana jalan kote mana panada, berarti maka si mopo pak kita tak. Gitu. Nah, kenapa Kak bilang begitu pengaji? Karena jalan kota sama panada bagus buku. Iya. Coba. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati kepada seluruh jamaah takziah pada malam yang kedua yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan kepada seluruh teman-temanku yang mana. Nasabah kalau kita kisahkan aku tidak asing bagi saya. Biasa ke seruntuk ke sentral. Iya, apa tongan. Kami memang alhamdulillah Allah kasih ketemu di sini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di acara malam ini, di acara yang penuh berkah. Kenapa saya bilang begitu? Mohon maaf, bukan karena dipuji, tapi memang Allah yang menghendaki. Terkadang beberapa kali saya diundang ceramah oleh saudara saya, namanya Senuding kalau tidak salah. Nama panggilannya Sobat. Beberapa kali kadang saya diundang, tetapi tidak ada, mohon maaf, saya tidak bisa menerima. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah malam ini Allah mempertemukan kita nasabah ilona pung Allah Ta'ala. Bahasa agama adalah la haula wala quwata illa billah. Dega ga uleta sengadina ulena pung Allah Ta'ala.
Ya, baik. Juga yang saya muliakan kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru saya, mohon maaf tadang pengangak meraja. Saya berdiri di hadapan tak ini bukan berarti tomaca, bukan berarti orang pandai, bukan berarti orang yang banyak padi sengenah. Saya berdiri di hadapan tak karena amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tuan rumah Sohibul Bait, keluarga besar daripada orang tua kita, almarhum Bapak Haji Fameleri Deng Maseng bin Saleh. Itu maksudku. Saleh Deng Malus itu nama-nama orang tua dulu itu memang aneh-aneh, tapi mah barakah bos. Amin ya rabbal alamin. Siaga umurna almarhum berapa? Gimana tuh siapa? Siaga 75. Masya Allah. 75 umurnya yang kita ditinggalkan oleh almarhum. 75 umurna berarti sudah melewati batas umurnya Nabi Muhammad. Siapa umurnya Nabi Muhammad, Ibu? 3. Ibu. Itu enggak yang 3. Umurnya Nabi. Ada ulama yang mengatakan 62. Tapi angka maka ada 63. Tetapi yang disepakati oleh para ulama, umurnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papujinna pungala taala yang angkena puji nasabak mage maka dia Nabi Muhammad maka dia pungala taala wahai Muhammad dia panca jilinoi narekotannya ini wahai Muhammad saya tidak cipta langit dan bumi sekiranya bukan karena engkau. Alhamdulillah umurnya Rasulullah yang disepakati adalah 63 tahun. Berapa bonus yang dikasih oleh Allah kepada almarhum subhanallah. Teman-temanku yang mana yang dimuliakan oleh Allah, umur 75 tahun saat ini termasuk pengaji umur sangat langka. Nasabah magai kebanyakan sekarang itu yang meninggal dunia adalah di bawah 63 tahun. Subhanallah. Mabaraka umurna almarhum dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah yang dilakukan, amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi sebagai nurul fil kubur, cahaya di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal ceramah takziah ini ada satu hal pengaji yang ingin saya sampaikan. Tapi di awal ceramah ini ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah satu amalan yang kecil, tapi dengan izin Allah akan mampu membawa ketiwiki dari pemasena pengalataan. Yang mana itu? Tapi pengaji. Tunggu-tunggu ke mana? Salam. Biasa ki barangkali maka ada salam. Tapi perlu dipaham. Itu salam di dalam Al-Quran 146 kali disebutkan kata salam. Kalau tidak percaya ki pengaji, Ibu, kalau pulang ki di rumah tak hitung ki sendiri. Mau takut. Iya lagi mau takut kak bilang. 146 kali kata salam diucapkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Itu pertanda bahwa salam memiliki makna yang luar biasa. Ibu apa? Makanya itu tak loko. Ibu-ibu lagi. Ibu-ibu itu ibu apa kona? Ibu-ibu. Kalau kita memberi salam hukumnya apa? Wajib. Wajib. Ya. Wajib. Ya. Tapi bukan apa. Hukum memberi salam adalah wajib. Sunnah. Ragu-ragu ya.
Tapi mari kita lihat dulu. Kalau hukumnya memberi salam adalah wajib, sedangkan di dalam ilmu fikih wajib itu berarti sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti dosa. Jadi harus setiap ketemu sama orang harus beri salam. Manrasan itu? Nah, contoh, seruntuk kasih bapak MC. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Harus dijawab. Kira-kira mami kita letuk ke bola air. Itulah agama. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memberi salam adalah sesuatu yang sunnah, sedangkan menjawab salam adalah sesuatu yang wajib. Ya, makanya tabe Pak Haji. Coba kita lihat. Orang tua dulu, bahkan ulama kita mengatakan, sekarang Pak, kalau kita mendengar orang yang memberi salam, dilihat orangnya ataupun tidak dilihat orangnya, silahkan jawab salam itu, karena bisa jadi malaikat yang memberi salam kepada. Biasa begitu pengaji di rumah, atau misalnya adik di teras toh, atau adik di ruang tamu, tiba-tiba kayak ada orang memberi salam. Assalamualaikum. Aja tapi tahu, jangan kita takut. Jawablah salam itu. Jangan sampai malaikat yang memberikan keselamatan untukmu. Kenapa? Karena salam adalah doa. Coba kita lihat. Assalamualaikum. Keselamatan atasmu. Warahmatullahi. Semoga Allah merahmatimu. Wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Subhanallah Bapak Ibu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kuncinya pengaji, salah satu salamnya Allah di dalamnya Quran surah Yasin. Di dalamnya Quran surah Yasin, maka itu nare kuma baca Yasin ki, maka ada Andre Guruta, Kiai Haji Muhammad Nur. Alhamdulillah, waktu ku angka di Jupandang tahun 2007, saya masih dapat Guruta Kiai Haji Muhammad Nur, tapi alhamdulillah walaupun dalam keadaan pakai kursi roda. Ada nasib. Wahai anakku, nareko baca ki Yasin. Aja ta baca bawang ni. Nasaba magai ya rodo Yasinnya makara tu. Apa batuannya? Kenapa keramat? Karena di dalam surah Yasin mengandung rahasia begitu sangat luar biasa. Salah satu di antaranya pengaji tabe. Yasin. Tabe pengaji, apa artinya Yasin? Yasin. Jadi itu Yasin memang secara makna artinya di dalam Quran terjemahan Kementerian Agama Yasin tetap tunji batuan Yasin. Tetapi pengaji, coba dimitai tomo tatariolo ulama dulu bahkan mereka dapat caji obat. Ada nasa. Karena tidak mungkin Allah mengucapkan suatu firman-Nya tanpa ada makna rahasia yang terkandung di dalamnya. Saya masih ingat itu, waktu dulu itu saya masih malasa kak demam, istilahnya demam toh. Wan kalina na baca mo tumakada. Bismillahirrahmanirrahim. Puang Allah Ta'ala barakana ada data barakana kurangi alif lam mim kaf ha ya isad yasin nun qaf alif lam mim rad sadaqallahul azim. Puang tapa barakati mencari papura lewat kalian apa. Itu orang tua. Ya toh? Makanya itu Yasin Bapak, salah satu di antaranya. Makanya kalau kita baca Yasin maka disitulah kita berniat. Satu daripada rahasianya. Yang kedua, kalau kata mungkin dari kata-kata mubin di dalam Al-Quran itu mubin pengaji artinya nyata. Berarti di situ kosong. Kalau di situ kosong maka mesti harus diisi. Kata mubin di dalam surah Yasin. Maka disitulah kita berdoa kepada Allah apa yang kita mau doakan kepada Allah. Menyangkut barakana usahata, menyangkut barakana dagangata, menyangkut barakana tokota, terserah boleh apa yang kita niatkan kepada Allah. Nah sebab magai segala sesuatu itu
tergantung pada niata. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niat kita itu. Yang ketiga pengaji, sampai ketiga mau dulu. Rahasia yang ketiga, surah Yasin. Salamun. Ayo pengaji. Salamun qaulan min rabbir rahim. Tabe pengaji, to sama-sama mana ki? Tabe tapuluh-puluh pucet samenta. Barakana kita berikan kepada almarhum. Ya, semakin banyak disebutkan salamun qaulan min rabbir rahim, maka semakin berbahagialah almarhum di alam barzakh. Ya, karena pasti beda sendiri kak dengan kita berjamaah. Ya Bu ya, kadang penganak meraja pengaji. Tanya upah guru ki, tapi pada pada ki, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. setengah madu dong. Coba saya Bu, kita tuh paling nyaman Bu. Pokoknya kesabis Bu, ya kesabis isi pangantong di balik. Coba Bu, coba. Ini nyaman nak kemana jalan kota weh. Oke, masya Allah. Nampak lewat deh gak? Kami tuh mengerti. Puji motor jalan kota ini menyaman ya Mas Esa. Coba ya. Pahalanya, barakahnya kita berikan kepada almarhum ya. Insya Allah. Almarhum orang tua kita Haji Pamaleri deh. Masih enggak? Iya itu masih. Coba. Salamun. 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 Biasa tuh membaca surah Yasin. Biasa diulang-ulangi sampai ketiga kali. Ketiga kalinya. Setiap membaca salamun qaulan min rabbir rahim. Disitulah kita berniat kepada Allah juga apa yang kita niatkan. Kenapa? Karena salam Allah yang memberikan salam kepada seluruh penghuni surga. Salamun, keselamatan, keberkahan, kesejahteraan kepada wahai hamba-hambaku yang kusayang dan yang kupuji. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Sedipi Pak. Jadi makanya kan tali kasih bilang 3. Sedipi. Salah pala. Apa itu? Kalau ketemu Miki, sampai Miki. Innama amruhu idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Ano ba ito na mga yun? Jadilah. Niga makan dia jadi. Pengalatala. Ang kaniko yun maka dia puang. Kuserahkan semuanya hanya kepadamu. Dari kau ini maka dia jadi pasti jadi orga. Kadang pegang nak merayu pengaji. Muhammad. Baik. Kepada seluruh jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan ini malam adalah kenapa setiap segala sesuatu pasti dibuka dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan Al-Fatihah. Ya toh? Setiap ada apapun itu. Kalau kita berdoa Al-Fatihah dengan dimulai kalimat pujian Alhamdulillahirabbil alamin dan nantinya juga pasti ditutup dengan Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa pengaji? Karena pernah suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya sahabatku, kenapa ki? Melokan makutana. Ajarkanlah kepada kami satu doa yang mustajabun ilallah, mustajab kepada Allah." Ada nasr Nabi Muhammad, "Wahai sahabatku, apa doa yang mustajab? Adalah ad-du'a'u alhamdulillah. Doa yang mustajabun ilallah adalah alhamdu, berarti Al-Fatihah." Ya toh? Kenapa Bapak Ibu?
Karena Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, ummul Quran, induknya Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW pura najapi Abu Bakar ketika di dalam gua. Salah sedina pengaji tabe tomotoku yang mana? Salah sedina pajapinna Nabi Muhammad lau Abu Bakar adalah Fatihah. Salah sedina pajapinna Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, karena pada waktu itu pengaji kakinya Abu Bakar digigit sama ular yang berbisa, maka secara otomatis dan gigitan ular itu sangat berbisa dan mematikan. Maka salah satu pajapinna Nabi Muhammad adalah suratul Fatihah. Mengaji ya? Alhamdulillah. Baik, kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya juga Bapak Bu, Al-Fatihah. Karena ternyata masih banyak juga orang yang tidak tahu itu Al-Fatihah. Apalagi anak-anak muda yang sekarang. Nah, sebab puluh kuita, saya lihat saksi-saksi mata Bapak Ibu. Waktu ada akad nikah di Jalan Satando Raya. Satando Raya, bukan Satando 2, bukan Satando ini, bukan Satando Raya. Di masjid di 10 Watan. Bayangkan, maka ini Pak Iman. Siap menikah? Siap. Siap ijab kabul? Siap. Siap lahir batin? Siap. Ya, baca Al-Fatihah. Tiba-tiba ya anak muda melompat samena aga nase Al-Fatihah. Maka deh Pak Iman, nih bikin mama. Oh, di mau apa ya Al-Fatihah? Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Oh, di mau apa lagi? Alhamdulillah. Oh, kalau alhamdulillah kok hafal sih. Pasti na baca alhamdulillah. Ya Al-Fatihah na alhamdulillah. Ya alhamdulillah Al-Fatihah mato. Nalai kode misalnya Al-Fatihah alhamdulillah. Bacanya alhamdulillah. Ketika na baca alhamdulillah, begitu semangatnya menggelegar sampai-sampai terbuka pintu arsy. Nah bacanya kasih A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia pai maka tulu-tulu toye. Makanya Bismillahirrahmanirrahim langsung ke Maliki Yaumiddin. Ini namanya katulu-tulu. Tok katulu-tulu. Makanya Bismillah langsung ke Maliki Yaumiddin. Ya toh? Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka sedih. Napa guru akid tumutot tadiolo. Ulama-ulama kita. Bahkan ini saya masih ambil dari ungkapannya Guru Taki Haji Muhammad Nur. Alhamdulillah. An-Nasir Sunnah. Ada nasir. Bahwa wahai anak. Nareko bosi. Enobosi. Kalau hujan turun. Walaupun bukan malam Jumat. Maka berdoalah kepada Allah ketika hujan turun. Kenapa? Karena pada waktu hujan turun. Di situ doa diijabah oleh Allah. Ada doanya kalau hujan turun. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah keberkahan hujan ini kepadaku. Setelah pura yaro, maka doa ki, napa sambungi Al-Fatihah. Mali barakana, moga-moga nabuka malin sinina yang kita terhalangi. Coba kita ayo. Tomotat tariolo, orang tua dulu, makura baca tapi matanda salahnya. Mohon maaf nih. Orang tua dulu kalau mengaji, bu, itu orang tua dulu kalau mengaji kasih, ya Allah, ini maka si betena tidak terlalu bagus caranya mengaji, tapi maju berkah atau ngena, karena kenapa? Karena luar biasa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau mengaji kasih itu, saya masih ingat itu. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, memang dia makasih betena, tapi temu tariolo matan resarana.
salah satu syarat yang diajarkan orang tua dulu tarang kelingai mana cedeceng. Di sini juga doa mustajabun ila Allah. Adalah. Kalau ini juga oleh Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Yusuf oleh Sidra. Pada waktu itu pengaji saya ketemu di bandara. Ada Nasir. Ustaz, mereka macara ki. Tak sampaikan lalu yede, moga-moga mabaraka. Maka ada aga ya roh. Tak kelingai bang pengaji. Kalau hujan di malam Jumat, toh malam Jumat bu, ganti tuh ya. Mandi Jumai ya, kalau bos mandi Jumai, aja dulu wajib pelan-pelan, ya, dikasih ngomong ibu itu, ya. Kalau hujan di malam Jumat, ya, toh. Kalau di motor ki pengaji, ambil air hujan itu, tanpa perantara. Kalau di mobil ki, kita buka kaca otota, apa tanya rumah mesin. Kalau ibu bapak dalam rumah, angka ki di dalam bolata, maka asuki pole bolata, napa mali ya rudu ebusie, napa tailungi, kita minum, baru maniaki. Puang, ya Allah, mudah-mudahan mabarakai ebusie. Dan insya Allah mudah-mudahan berkah anakku yang sedang mendaftar ke sini. Napa tabaca Al-Fatihah 41 kali. Dia pada baca taselen nih. Dia pada baca taselen. Pada baca. Agak tuh jadi masalah apa ini? Macam itu sih kali pengajian ibu-ibu. Agak nasi tapi pakai. Kalau kadang apa taplo sedih. Maka ada ustaz tidak bisa ke 14. Maka mereka sebenarnya pengaji bunda-bundaku semua bukan karena tidak bisa ki, tapi ini yang dibilang al-kutusi wal magalasi. Makutu-kutu. Oh, makanya itu harus. Angkat itu salah paham. Maka di ustaz, iya kalau masuki boleh bola atau dibaca itu tetap terus ini. Itu aduh, itu maksudnya Nah kira kapan terus diminum, di situ tempatnya. Tidak, satu kali di pengaji, satu kali tainungi. Napa baca ke Al-Fatihah 41 kali. Napa pura ni rodo mutama ni kebolata mutuda tuda kiaga napa leuki nasaba magai yerodo Al-Fatihah pabuka sinina ada jeneng tanda pegang nak meraja nasaba magai ia motor kasih upake si bawang emak malah Jumat pabuka napa tak tutup ada teman jadi siater tapi pengaji, tapi lo pemaraja. Tetapi tunggu dulu, jangan sampai lisu di kebolata. Napa salah pahasi ki? Pas mau wadina Jumat, malam Jumat napa bosi? Napa loka ki malu wede? Ni kata napa loka ki malu bosi? Melalui jompina bolata. Pasti tainu maka dari maga jadi makalalai sedih. Pipongan ni makalalai. Ni abdo jompina bolata tak campur-campur mana ni? Angkatona teme kucing angkatona. Nah, jadi ini tanpa perantara ya. Insyaallah. Magi-magi nambah barak atau tumata nasabah magi wal asri innal insana lafi khusar illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hidup di muka bumi ini untuk beramal, fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir pengaji. Yang terakhir. Bahwa kematian itu salah satu proses di mana manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada hakikatnya Yerodo rupatawe sebenarnya pada hakikatnya dena mati cuma lece onrom mi bawa. Nah sama magai ini dunia adalah tempat transit bagi manusia untuk menuju kepada Allah. Ya toh? Makanya kematian itu dijadikan sebagai jembatan, sebagai proses untuk menuju ke alamul kubur.
Karena alamul kubur adalah al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Kematian adalah pintu dan setiap orang pasti melewati pintu itu. Sedangkan kuburan, baitul kubur, kuburan adalah rumah yang pasti dan semua orang tungkur patau pasti nonroi yorbolai. Ada sana kubur. Ini kemana nih kubur tak? Walaupun dia pada kabut tapi pada ikatnya kemana nih? Nasabah yang kubur adalah bola yang mestinya kita tempati. Ya, baik. Pada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Angka sedipak utara. Ustaz, ya rodo kubur ka bola. Ya toh? Ya ro kubur petang. Sekarang pertanyaannya, pipoga supaya ya ro kubur tak terang dan ada cahayanya. Satu, pamegai salawat. Nasabah bagai, maka deh Andri Guruta, Kiai Haji Said yang ada di jalan dakwah, ada nasib. Nah, pamegai salawatmu muruntui akan tahu. Itu pak pesan. Ya, alhamdulillah. Ini bu pengaji tadi tanda bukti. Waktu saya ceramah di NTT, yang undang itu adalah Bapak Haji Yusuf dari Bone, salah satu penjual toko emas terbesar yang ada di NTT. Namanya Bapak Haji Yusuf di Masjid Agung Hidayatullah. Waktu saya ke NTT itu tahun 2018. Tahun 2018 pertama kali ada satu ibu-ibu. Apa kasih usahanya pengaji? Apa nih jual? Penjual roti keliling. Jok kan dikasih roti sisabu 1.000 rupiah. Tapi angka rahasia, setiap kali ada orang belanja, tapi pengaji juga bisa begitu. Berapa keluar, berapa kali keluar, berapa lembar keluar, begitu juga yang diselawati. Jangan sampai tas dilebar angka dahulunya Muhammad. Ya, berapa orang belanja? Contoh pengaji beli roti 20 biji. Toh 20. Maka itu ibu wek kedua pula masalah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Mas Samangi ada 3 orang yang belanja. Hari 120, angka 10, angka 10, angka 50. Nah catat kalau mana kasih TV bo, nah sebab pun janji pengelola ta'ala. Puan, tungkar angka tong beli. Berapapun orang belanja, maka segitu sih berselawat. Janji kulor ini puan, nah sebab janji telur ini tata. Agak tasam puan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah masalawat lor Nabi Muhammad, malaikat masalawat lor Nabi Muhammad untuk ada keberkahan dan keselamatan. Kurma janji dari pengelatan. Nah catat. Berarti kalau 3 orang ini, nah terus di situ 80 kali. Pamasena pengelatan pengaji. Demi Allah, tahun 2018 saya ke sana. Sudah 3 kali berangkat ke NTT, Masjid Agung Hidayatullah, ceramah selama 8 hari dikontrak. Sekarang itu Ibu Haja Ani sudah ada pabrik bekalinya yang dulunya hanya penjual roti keliling. Tidak masuk akal. Kenapa? Barangkali selawai, kami guys selawai merutui akal. Ada pegang. Pengajiku yang mana? Saya bisa keliling kemana-mana. Karena salawat. Mereka salawat. Puang Allah Ta'ala dia puji ki. Tapi kau makan Nabi Muhammad. Tapi puang umat aku kasih. Akhir kira. Dan tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah kalau Nabi Muhammad minta doa kepada Allah. Kata sedikit salah. Saufan Asori, salah seorang ulama, angka bapaknya mati. Waktu mati sebelum dimandikan, melotong mana melalena, melotong bangsa usini, melotong mana. Maka ini Saufan Asori, salah seorang ulama besar. Agen asal, puang, kenapa ini kodong ini ayahku? Kenapa ini bapakku? Hitam semua badannya ketika pada waktu meninggal dunia.
tiba-tiba itu Sofwan As-Sauri. Nah, di sini bapaknya Sofwan As-Sauri tidak lama kemudian dia tidur di samping mayatnya bapaknya itu. Di sampingnya tertidur. Tidak lama kemudian Sofwan As-Sauri mimpi. Di dalam mimpinya, ibu, oh ini ya, melaki misang ibu. Mimpinya Sofwan As-Sauri, siapa yang datang? Yang datang kepada Sofwan As-Sauri di dalam tidurnya adalah sosok wajah, sosok muka yang paling ganteng gagah, bercahaya, yang tidak pernah dilihat oleh Sofwan As-Sauri. Tiba-tiba makutane Sofwan As-Sauri, limadza antum? Siapakah engkau gerangan? Aga naseng yorodo, laki-laki yang paling tampan, nur kayak cahaya. Aga naseng, wahai Sofwan As-Sauri, saya ini adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taselami Sofwan As-Sauri, wahai Rasulullah, kenapa engkau datang kemari? Ada apa engkau datang kemari ya Rasulullah? Menangislah Sofwan As-Sauri saking bahagianya didatangi oleh Nabi Muhammad. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Wahai Sofwan As-Sauri, saya datang kemari untuk menolong ayahmu, untuk memberikan syafaat kepada ayahmu. Memang bapakmu melampaui batas segala-galanya. Memang bapakmu dalam artian jauh dari Allah, mabela boleh pengalatan, makututoni masa pelan sebagainya, masya jauh dari Allah, perbuatan dosa dilakukan. Tapi engkau sedih, dia kenal lupai bapakmu. Apa itu? Setiap hari weka 100 masalawat lo dia. Maka dari itu saya datang untuk memegang ayahmu sebagai bentuk keberkahan dan keselamatan, kuberikan syafaat untuknya. Nak ketemu Nabi Muhammad bapaknya Sofwan As-Sauri melotong, tiba-tiba motor Sofwan As-Sauri mencaji mau putih bagikan Cina yang ada di sana. Kenapa? Barakakna selawai, tapi megai selawat teruntui akan insya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada berkahnya yang saya sampaikan. Insya Allah tabelo pumaraja tanya makada upagurki tanya makada sianu kie. Tapi alhamdulillah ini mana temu aku ya tangga ke anak sebab ia malu mau apa. Alhamdulillah baru umur 29 tahun. Mudah-mudahan insya Allah anak ini istiqomah dalam berdakwah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka wassalamatan fid dunya wal akhirah, wa khususan untuk almarhum orang tua kita Bapak Haji Pameleri Deng Maseng bin Saleha Deng Maluse. Insya Allah. Makanya Bapak Ibu tabe sebagai penutup, jangan lupa satu doa itu biasa jadi kita dengar, tapi jangan sampai dilupai. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nasabah magi pengaji, sekarang itu kejadian aneh di mana-mana. Bahkan gempa Cianjur terjadi lagi. Ya, kemarin di Malino longsor. Pas saya pulang dari Malino, di belakang sudah longsor. Begitu pentingnya kita berdoa kalau masuki boleh bola. Pertolongan Allah pasti datang. Ya, setidaknya bismillahir tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara kami Al-Mukarram Al-Ustaz Qari Nasional Ustaz Hasan Basri yang saat ini sedang takziah di Goa, di rumahnya. Beliau meninggal dunia kecelakaan di Bulukumba. Ustaz Hasan Basri, bukan yang satu itu orang tua, bukan. Ada satu lagi. Qori juga. Mohon maaf. Kami semua kaget. Sesingkat itu kalian namanya kematian itu. Padahal baru-baru pamit sama keluarga di rumahnya. Assalamualaikum. Lo kena iya salam ki. Ternyata Masya Allah Ustaz Hasan Basri naik motor, istrinya yang naik mobil di belakang. Duluan Ustaz Hasan Basri jalan, kecelakaan di depan.
istrinya kena macet di belakang. Apa Nabi bilang? Siapa itu nih? Kenapa bisa macet? Ternyata tanpa sepengetahuannya, suaminya yang sedang kecelakaan tanpa sepengetahuannya. Miris pedih batinnya. Sebab magi kalau Allah mau maka tidak ada satupun yang bisa terjadi melainkan atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamut illa biiznillah. Tidak akan meninggal seseorang tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitabam ajala, semua manusia umurnya sudah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya muaji jangan lupa doa ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Doa dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad di dalam ceramah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Rasulullah almarhum orang tua kita Bapak Haji Pameleri Deng Mas Sembin Saleh Deng Malus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ghfir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya Allah. Ampunilah dosanya almarhum ya Rabb. Luaskanlah kuburnya, terimalah segala kebaikannya, ampunilah segala keburukannya ya Allah. Jadikanlah kuburnya almarhum raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa khususan almarhum ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din al-jami'un ta'ziyah وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى أرواح المرحوم Bapak Haji Pameleri Deng Mas Sembin Saleh Deng Malus Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Bil khusus sobat kita semua, Bapak Sedudin, insya Allah bil khusus orang tua saya tuan rumah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat sirut pengen pengalat Allah. Nasabak pamasena pengalat Allah. Teman-teman seruga nasabak pamasena. Jika ada uleta sedin kesangadin na ulena pengalat Allah. Sampai saya pamit dan permisi. Sampai jumpa di berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli